Joyo menika sepuh pundi, Pak? Nggih, sepuh Mbah Syukur. Sepuh Mbah Syukur nggih. Menika Mbah Joyo nggih, Pak. Berarti menika termasuk pemuda nggih, Pak nggih. Nggih. Nika Mbah Joyo terus niki Mbah Subadri. Mbah Subadri menika kali Mbah Joyo sepuh. Niki sepuh Mbah Joyo. Sepuh Mbah Joyo nggih. Niki putranipun. Oh, putranipun Mbah Joyo. Khataman Quran itu dalam waktu 1 hari atau beberapa hari? 1 hari. Pak Muhammad Toha, sahabatku. Pengurus harian. Ketua pengurus harian. Apa perbedaan dari ketua pengurus harian dengan bulanan? Adalah ada kesinambungan dengan Mbah Mutamakin ya. Setahu saya, sepengetahuan saya ya Pak pribadi, Mbah Mutamakin itu kan waliullah. Putri sudah enak Mbak Putri ya? Alhamdulillah. Mbak Putri, sosok apa tadi yang masuk ke tempat Mbak Putri? Kok Mbak Putri seperti itu tadi? Coba bisa sedikit ceritakan saja Mbak. Baik, sedikit. Ciri-cirinya itu ada berikat. Ciri-cirinya berikat tua laki-laki. Pakai tongkat. Pakai tongkat. Berarti beliau datang ke tempat Mbak Putri, orangnya pakai ikat, terus pakai tongkat. Pakaiannya? Kayak ada Jawa-Jawa gitu. Ada Jawa gitu. Beliau mau masuk tempatnya Mbak Putri itu gimana tadi? Ada sedikit menyampaikan sesuatu. Apa Mbak? Coba sedikit aja Mbak. Nggak apa-apa. Sampaikan. Apa? Yang pertama, mohon maaf, istri luhur dipesan untuk kembali ke sini suatu saat nanti kalau ada rezeki kita bisa makan bersama di sini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin gitu. Yang pertama ya. Oh, berarti istri luhur disuruh untuk ke sini kalau ada rezeki makan bersama di sini. Oh, gitu. Terus pesennya lagi apa, Mbak? Yang kedua, kita di sini juga silaturahmi. Semoga untuk ke depannya tidak ada berita-berita yang miring-miring gitu tentang tempat ini. Kita juga di sini bertamu dengan insya Allah sopan. Oh, gitu. Tidak ada apa-apa. Ya, terima kasih Mbak Putri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Istri Luhur dimanapun berada. Malam hari ini Istri Luhur berada di Dukuh Sukun, Desa Mulyoharjo, di Kabupaten Pati, tepatnya di Kecamatan Pati Kota, sahabatku. Kesempatan malam hari ini kita akan ziarah di tempatnya Mbah Syukur. Nah, siapakah Mbah Syukur? Nanti saya akan bagi kisah, bagi sejarah, dan juga bagi cerita kepada sahabat Istri Luhur semuanya. Dan alhamdulillah kita sudah bertemu dengan beberapa pengurus dan juga sudah izin kepada juru kuncinya. Alhamdulillah beliau-beliau mengizinkan kepada Istri Luhur untuk bisa live dan ziarah tempatnya Mbah Syukur.
pun sedaya penganggah lan pengajak sedaya pun ingkang rawuh berkabulake Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingkang sampun mari dhateng kita sedaya kathah rahmat kita ya iki inayah sehingga kita sedaya tansah pinaringan kalujengan slamet sedaya warasan panjang umur atur sambi kala toko mriki tansah pikantuk ridho makfirah saking Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq, birabbin nas, malikin nas, ilahin salim. Allahumma sholli ala Muhammad illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbil alamin, sahabat Istrulur semuanya, terima kasih yang sudah ikut dalam ziarah tempatnya Mbah Syukur, Mbah Joyo dan juga Mbah Subadri yang ada di sini. Dan juga terima kasih kepada semua sahabat Istrulur semuanya. Semoga malam hari ini kita semuanya mendapatkan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sababiah berkah karomah walinya Mbah Syukur, Mbah Joyo dan juga Mbah Subadri. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, semoga Allah Subhanahu wa taala ijabahi pada malam hari ini. Amin. Karena biar bagaimanapun beliau adalah seorang waliullah, seorang pedanyangan, seorang pejuang pemuda yang ada di sini sahabatku. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, langsung tanya kula mawon nggih, Pak. Langsung kula tak tangkep lagi. Menika makomipun Mbah Syukur nggih, Pak. Nggih. Mbah Syukur kalih Mbah Joyo menika sepuh nggih, Pak. Nggih, sepon Mbah Syukur. Sepuh Mbah Syukur nggih. Menika Mbah Joyo nggih, Pak. Berarti menika termasuk pemuda nggih, Pak nggih. Nggih. Nika Mbah Joyo terus niki Mbah Subadri. Mbah Subadri menika kalih Mbah Joyo sepuh. Niki sepon Mbah Joyo. Sepuh Mbah Joyo nggih. Niki putranipun. Oh, putranipun Mbah Joyo. Oh, ngoten. Terus Mbah Syukur niki saking Mentaram. Nggih. Terus Mbah Joyo ini saking Mojopahit. Mojopahit berarti arah timur ya? Nggih. Oh, berarti terus. Terus niki di selam kan lajeng ditumpas dan wonge keturunan Mojopahit. Lah niku di singitno teng Syukur. Oh, ngoten nggih. Nggih. Terus digulawen kah Mbah Syukur. Nggih. Lah tesih terah kalih tunggal sejarah kalih Mbah Tomate. Oh, ngoten. Mbah Joyo. Nggih. Mangke kita saged teng mriko mawon nggih, Pak, teng musala mawon nggih. Untuk sareng-sareng. nggih, sareng-sareng mawon mriko nggih. Ngoten. Jadi itu sahabat Islur kabarkah semuanya mendapatkan berkah ya. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Istrulur semuanya, kita alhamdulillah didampingi oleh 3 tokoh masyarakat yang ada di sini, termasuk pengurus yang ada di tempatnya makom Mbah Syukur yang ada di sini, sahabatku. Nah, ini adalah Bapak Juru Kunci. Tadi sudah kita bincangkan sedikit kepada Bapak Juru Kunci. Assalamualaikum Pak Juru Kunci. Tadi namanya siapa Pak? Lupa Bapak. Bapak Gunarman. Bapak Gunarman ya. Pak Gunarman, wow kan kita tempatnya Mbah Syukur ya Pak. Sedikit mawon saya tanyakan lagi Pak. Mbah Syukur menika ingkang paling sepuh ya Pak. Terus sing nomor kalih wow sing sebelah timur Mbah Joyo Kasnawi. Mbah Joyo. Mbah Joyo Kasnawi ya. Terus yang sebelah barat tadi Pak Subadri. Mbah Subadri.
Oh, yang paling sepuh niku Mbah Syukur. Oh, Mbah Syukur, terus Mbah Joyo, terus Mbah Subadri. Memang cuma 3 itu, Pak. Nggak ada istrinya atau gimana? Nggak ada ya. Mungkin wallahu alam ada tapi belum terkuat gitu ya, Pak ya. Oke. Pak, sebagai juru kunci, kula badhe tanglet. Setiap bulan nopo Pak di hall teng mriki, Pak? Malam suro. Setiap malam 1 surah itu pasti short, pasti hall. Hallnya itu dalam bentuk apa? Kirab atau gimana Pak? Ya, acara tahlil zikir, Acara tahlil bersama, khataman Quran. khataman Quran. Itu dalam waktu 1 hari atau beberapa hari? 1 hari. Dalam 1 hari itu 1 malam. 1 hari 1 malam, umpamanya pagi ada khataman, khatam Quran, terus malam pengajian. Oh, dalam pandemi kemarin nggak ada pengajian ya, Pak? Iya. Nggak ada ya? Kemarin ada. Ada. Oh, sudah lepas dari pandemi surah kemarin. Iya, lepas. Terus biasanya Pak, warga masyarakat sini kalau ada kan ada yang punya gawe gitu ya Pak ya. Itu gimana Pak? Ya antusias ya mengikuti. Enggak, maksudnya sebelum ada acara itu pasti datang ke sini itu. Nyuwun doa, nyuwun restu lah istilahnya sama orang yang terdahulu gitu ya. Gitu ya Pak ya. Itu tradisi itu masih ada Pak? Masih ada. Masih di sini. Kental ya Pak termasuk ya. Oh, baik Pak. Panjenengan juru kunci yang keberapa Pak? Ya baru pertama kali. Baru pertama kali. Sebelumnya sudah ada? Belum ada. Belum ada. Baru pertama kali ini diadakan juru kunci dan juga kepengurusan. Oh, semoga ini luar biasa sahabatku. Artinya biar bagaimanapun kepengurusan itu penting karena siapa yang membesarkan sebuah ini kalau tidak kita ada kebersamaan dan semua itu atas izin yang Maha Kuasa dan dari nawaitu bil niat kita dari dalam dulu baru kita dohirkan. Nah, itu luar biasa. Matur suwun, mugi-mugi panjang umur Pak, panjenengan sehat selalu, lantan sanyun pangestune nggih Pak nggih. Mugi-mugi istri luhur jaya terus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nggih, ini Pak Muhammad Toha sahabatku. Ya. Muhammad Toha, panjenengan sebagai pengurus atau ketua pengurus Pak di sini? Sebagai ketua pengurus harian. Ketua pengurus harian. Apa perbedaan dari ketua pengurus harian dengan bulanan? Dalam arti gini. Atau tahunan? Gimana Pak? Dalam arti gini. Saya bertugas untuk menjaga, merawat tentang adanya kegiatan yang ada di sini. Jadi nggak ada perbedaan antara pengurus harian dan bulanan. Dalam arti pengurus harian, artinya kita hanya bertugas untuk menjaga makam di sini, merawatnya, dan apabila ada kegiatan kita harus memang mengadakan. Oh, seperti itu. Oh, berarti ada apa yang ada di pemakaman sini itu adalah tugas dari pengurus harian. Pengurus harian. Pelaksanaan Gitu ya, Pak, hal, ya Pak ya. Dalam pelaksanaan hal itu yang mempunyai hak mutlak itu pengurus harian atau yang Pak atau kebersamaan? Kebersamaan. Kebersamaan. Bersama. Dananya dari mana Pak? Dananya dari swadaya sendiri. Swadaya sendiri. Swadaya masyarakat maksudnya. Yang saya Ya. ya, dari pihak pengurus sendiri dan juga ada dari pihak masyarakat. Pihak pengurus, masyarakat dan juga ada dermawan ya Pak? Sementara belum ada. Belum ada. Wah, semoga dengan adanya istri luhur ini tempatnya Mbah Syukur sini bisalah dermawan-dermawan dari Pati, Juwana, dari luar kota dengan adanya channel kita ini Zaroh tempatnya sini panjenengan terbuka hatinya dan bisa membantu di sini sehingga sini bisa dalam kepengurusannya bisa maju dan banyak yang mengunjungi ke sini. Insya Allah panjenengan akan menjadi pahala yang sangat bisa menjadi bagus seperti ini tuh dana swadaya juga atau gimana Pak? Memang dulunya sebelum dibuka Ya, itu memang tempatnya ya masih dalam arti masih belum terawat. Jadi masih belum terawat. Jadi seadanya ketika ada pihak lain yang ingin membangun makam ini, Ya, saya belum berani jelaskan dari pihak mana. ya. Intinya dengan tergugahnya beliau di makam ini kemudian dibangun dan selanjutnya alhamdulillah sudah masuk di mungkin sudah diakui sebagai cagar budaya. Oh gitu. Bangsa. Cagar budaya bangsa. Cagar budaya bangsa. Artinya berarti ada orang penting di dalam
Bapak mengatakan cagar budaya bangsa, artinya berarti ada orang penting yang ikut di dalam hijrah di sini. Secara otomatis memang ada. Ada. Oh, itu luar biasa. Berarti artinya bahasanya Bapak ini, Pak Muhammad ini luar biasa. Kalau nggak kita bisa menyelami, sahabatku ya. Harus bisa menyelami ini. Bangsa itu kan besar. Artinya berarti ada orang pembesar yang dikatakan. Alhamdulillah. Jadi pengurus sudah berapa tahun Pak Jenengan, Pak? Mulai terbentuk itu mulai tahun 2019. 2019 hingga sekarang. Berarti 3 tahunan 4 tahun. 3 tahunan 4 tahunan. Oh, iya. Baik, sukses selalu Pak. Terima kasih Pak Muhammad Toha. Sampun paringi wedal kepada kita semua istri luhur sehingga tahu bahwasanya di tempat sini itu ada istilahnya dihormati, bukan dikeramatkan, dihormati oleh warga. Assalamualaikum Pak Imam Hanafi. Ya, alhamdulillah. Pak Imam, panjenengan jadi pengurus di sini sebagai apa Pak? Istilahnya kalau Ya. saya ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk sahabat dari Histori Histori Leluhur. Leluhur Ya, yang sudah berkenan untuk hadir, ya, berkenan untuk memperkenalkan ke masyarakat umum Ya. bahwa di sini memang ada tokoh ataupun leluhur yang dulunya berjuang, dulunya memperjuangkan apa yang harus menjadi hak terutama untuk wilayah Sukun dan sekitarnya. ya, Di sini memang kalau untuk makam Mbah Sukro sendiri mulai dibangun Ya. kurang lebih bulan Agustus 2019. bulan Agustus 2019. Sekarang alhamdulillah Ya, sudah seperti yang kita saksikan, kita lihat bersama, ya, sudah seperti ini. Pada intinya di dalam ada 3 makam dan alhamdulillah semua ini berkah dari kecintaan ataupun memang kalau kita ngomong nguri-nguri ataupun memberikan penghormatan kepada leluhur bahwa kita sebagai generasi penerus ya, memang wajib untuk memberi rasa hormat ataupun menaruh rasa hormat yang sebesar-besarnya karena Ya. berkat perjuangan beliau-beliau kita Ya. bisa seperti ini. ya, Dan untuk progres makam Mbah Sukro sendiri, ya, alhamdulillah mungkin beliaunya tidak perlu untuk disebutkan. Ya. Memang beliaunya betul-betul cinta dengan makam Mbah Sukro, makanya depannya minta doanya dari sahabat-sahabat Histori Leluhur ya, untuk makam Mbah Sukro kedepannya bisa secara resmi dikumandangkan sebagai cagar budaya. baik, amin, terima kasih. Pak Imam, di sini itu kan tadi panjenengan menyampaikan bahwasanya beliaunya tidak mau disebutkan. Ini termasuk panjenengan meyakini bahwasanya Mbah Syukur itu kan ada cikal bakal, ada pepunden, ada danyang, ada waliullah, ada pejuang. Nah, termasuk Mbah Syukur ini itu apa menurut panjenengan, warga sekitar aja Pak? Juga yang garis besarnya saja. Terus apa? Kalau menurut dari warga sekitar sendiri ya, Mbah Syukur itu memang betul-betul dulunya memang betul-betul seorang tokoh berjuang yang dihormati, disegani di sekitar khususnya daerah kawasan Sukun. Saya pribadi ya, Ya, mungkin juga masyarakat sini juga beliau itu komplit. komplit. Nah, Berarti ya pejuang, ya pepunden, dia juga ya cikal bakal, ya waliullah. waliullah. Ya, saya tanya sama panjenengan semuanya. Tadi mohon maaf ya Pak ya, namanya orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Pak ya. Sedikit saya tadi itu waktu bermunajat dan juga ziarah tempat beliau, itu ada sosok beliau mengatakan dari timur gitu aja, ya kan? Betul nggak memang salah satu itu dari timur yang dari tempat Tuban atau dari mana Pak? Ada ya Pak ya. Terus beliau itu penganut istilahnya ya panjenengan tadi bilang menyampaikan, makanya saya menyampaikannya ini sahabatku sama Pak Imam tadi
ini termasuk panjenengan bilang waliullah pepunden cikal bakal atau apa. Nah, beliau menyampaikannya adalah semuanya gitu. Nah, ini jawaban yang luar biasa. Karena apa? Karena yang salah satu yang namanya Mbah Joyo itu adalah ahli mujarobat dan juga beliau ahli kejawen, sahabatku. Jadi Islam kejawen gitu. Nah, di sini makanya saya tanyakan dulu karena saya takut karena sudah menjadi sebuah sejarah gitu. Nah, takutnya nanti istri luar main-main, nah, aku nggak mau yang seperti itu, makanya lempar-lemparan aja. Nah, terus ini Pak, tadi Pak Juru Kunci menyampaikannya adalah ada kesinambungan dengan Mbah Mutamakin, ya. Setahu saya, sepengetahuan saya ya Pak pribadi, Mbah Mutamakin itu kan waliullah, ya kan? Berarti ahlinya itu beliau adalah ahli syariat, ahli makrifat, ahli hakikat, sehingga beliau adalah seorang waliullah makrifatannya luar biasa. Dan sampai sekarang pun beliau memang dikunjungi oleh banyak peziarah-peziarah yang datang ke sana, ya Pak ya. Terus ada kesinambungan dengan Mbah Joyo. Sepengetahuan jenengan, kan Mbah Joyo ini orang kejawen menurut saya. Kalau Mbah Mutamakin itu kan Islam ini, ya kan, waliullah seorang. Kok bisa ada kesinambungannya ke situ gimana Pak? Kalau saya jawab terkait dengan hubungan ataupun kesinambungan antara Mutamakin sama Mbah Joyo Kasali sendiri, Ya. sebetulnya itu tergantung dari keyakinan ataupun bagaimana cara dari pengurus makam ataupun ahli waris sendiri itu menyampaikan kepada publik bahwa mbah saya ataupun buyut saya itu dulunya seperti ini. Ya. Tapi yang saya yakini bahwa kok bisa dikatakan ada kesinambungan, berarti memang ada suatu rahasia, Satu misi yang sama. suatu misalnya, tujuan ataupun supaya kedepannya ini tidak terjadi ibaratnya yang tidak diinginkan oleh ibaratnya garis bawahi bahwa yang tidak perlu kita ungkap ataupun hanya sekedar kita yakini itu tidak perlu kita ibaratnya pelajari dengan batas kemampuan kita sekarang ini. Ya, baik. Terakhir saya menyampaikannya ya, dan juga ada Pak Muhammad Toha mungkin Pak. Iya. Boleh nggak Pak saya sedikit untuk istilahnya bertanya sama panjenengan gitu tentang istilahnya Mbah Subadri gitu. Mbah Subadri itu menurut panjenengan sama seorang pejuang atau seorang waliullah pepunden? Cucu dari Mbak Joyo. Iya, berarti artinya beliau meneruskan. Beliau seorang pejuang. Pejuang ya, berarti penerus ya. Oh, terus memang banyak kalau memang kita lihat Pak, itu banyak orang-orang yang waktu kita munajat tadi itu banyak sesuatu hal yang mengelilingi kita itu banyak seperti seorang pejuang di zaman dahulu yang Pak Imam sampaikan tadi. Itu saya yakin gitu. Artinya yakinnya gini, ini adalah tempat orang-orang yang istilahnya berkumpul gitu. Ada orang tempat-tempat berkumpul di zamannya dulu mungkin ya kan, waktu pejuang-pejuang yang istilahnya kalau pejuang dulu itu kan bergerilya ya Pak ya, istilahnya dino ini kita keluar terus ngumpet gitu. Mungkin mereka ngumpetnya di sini itu kira-kira menurut sampean itu ada masuk akal nggak Pak kira-kira Pak? Masuk akal. Masuk akalnya gimana Pak Muhammad? Masuk akalnya dalam arti begini. Ini setahu saya, hukum dulunya itu banyak orang yang tidak tahu kalau di sini ada suatu desa. Jadi dulu memang tempat berkumpulnya para tokoh, para pejuang. Itu memang untuk tempat persembunyian di sini. Persembunyiannya memang di sini. Oh gitu. Untuk mengatur sebuah strategi perang. Iya memang betul. Betul di sini kekuatannya memang di sini. Oh gitu. Terus dari orang-orang tua. Ya. Alhamdulillah berarti artinya ini memang sinkron ya antara istri luhur yang kita pandang dengan cerita Bapak dengan sebuah keimanan agar supaya kita itu antara iman dengan keyakinan kita akan menjadi sebuah ketakwaan dan menjadi sebuah kebenaran. Itu sahabatku. Tapi benar salahnya wallahu alam wa karena semua itu
pada masa tersebut. Tapi yang pasti saya yakinkan dari istri leluhur, beliau adalah seorang cikal bakal, seorang pepunden dan juga seorang waliyullah, tapi bukan seorang pedanyangan. Karena di dalam kehidupan pedanyangan, kehidupan cikal bakal, kehidupan pepunden, kehidupan leluhur, kehidupan pejuang itu sudah beda konteksnya. Kalau pedanyangan adalah sebuah keyakinan yang adat, animisme, kepercayaan pada saat itu. Tapi kalau cikal bakal, pepunden, beliau pernah hidup dan beliau pernah mempunyai sebuah petilasan yang dilakukan pada masa hidupnya, dan beliau mokso ataupun meninggalnya juga ada di tempat tersebut. Nah, ini salah satu saya bilang beliau cikal bakal, beliau pepunden. Kenapa? Karena Mbah Syukur adalah beliau pernah hidup di masanya, beliau pernah berjuang di masanya, beliau juga babat alas di masanya, dan beliau mokso meninggalnya juga ada di tempat tersebut. Nah, itu makanya saya sangat setuju apabila beliau mengatakan bahwasanya cikal bakal dan pepunden. Tapi bukan pedanyangan Mbah Syukur. Nah, kalau memang Mbah Joyo dengan Mbah Subadri, kalau menurut ceritanya beliau, tadi saya tanya ada sedara tidak? Satu misi, satu visi, yaitu beliau ingin supaya memerdekakan orang-orang yang tertindas di masa tersebut. Nah, itu makanya beliau dengan Mbah Mutamakin adalah ada perbedaan, tapi perbedaan dalam apa? Perbedaan dalam sebuah menjalankan ritual. Orang mempunyai keritualan, saya mempunyai kemampuan yang seperti ini, orang ini mempunyai kemampuan yang seperti ini, tapi dijadikan satu agar menjadi sebuah kesempurnaan. Karena kalau menurut saya dari histori luhur yang namanya Mbah Syukur adalah seorang cikal bakal pepunden, babat alas yang punya alas pertama kali yang ada di sini. Mbah Joyo adalah seorang pendatang, seorang pejuang yang dari timur, dan beliau ketemu dengan Mbah Mutamakin juga yang ada di sini, sahabatku. Mbah Mutamakin adalah ahli syariat, ahli agama. Tapi Mbah Joyo ini adalah ahli kejawen dan juga ahli ilmu kanuragan. Nah, itu jadi disatukan. Apabila kita satukan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada manusia, digembleng sama yang namanya Mbah Joyo, semua orang-orang yang awam penakut menjadi pemberani, sehingga penjajah ataupun orang-orang yang istilahnya menindas tersebut bisa menyingkir dari tempat sini. Ya, sahabatku. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada sahabat istiluhur. Terima kasih, Pak. Waktunya Pak Muntoha. Terima kasih, Pak Imam. Seluruh semuanya yang sudah masuk di flashback istiluhur pada malam hari ini sudah saya sampaikan kepada semua sahabat istiluhur bahwasannya Mbah Syukur adalah seorang pepunden cikal bakal, akal bakal, dan juga Mbah Joyo adalah seorang pejuang yang datang dari Tuban. Beliau ada kolaborasi dengan yang namanya Mbah Mutamakin yang ada di Kajen Pati, dan beliau mempunyai Mbah Joyo mempunyai putra yang namanya Mbah Subadri meneruskan perjuangannya Mbah Joyo pada masa tersebut. Kenapa di sini menjadikan adalah sebuah desa sukun, dukuh sukun, dan di sini ada yang namanya Mbah Syukur? Karena dulu kalau memang saya sampaikan kepada sahabat Isur, dulu di sini adalah tempat orang-orangnya perundingan ataupun musyawarah apa yang akan kita perjuangkan besok. Itu sahabatku. Nah, Mbah Joyo adalah beliau memang pejuang, dan beliau termasuk ada kesinambungan dengan Mbah Wiropadi dan juga Mbah Mutamakin, karena Mbah Wiropadi adalah beliau dari Tuban. Tapi kalau Mbah Joyo ini adalah termasuk ada kesinambungan dengan Mbah Sunan Muria, karena beliau termasuk adalah musyafir yang dari Tuban, dan beliau mendapatkan istilahnya kesinambungan dengan Mbah Sunan Muria, dan sehingga beliau meneruskan perjuangan yang ada di sini, dan akhirnya beliau istilahnya berjuang dengan Mbah Mutamakin, tapi dengan beda kemampuan masing-masing, dan menjadikan sebuah kesempurnaan hidup, sehingga kesempurnaan hidup tersebut bisa dinikmati banyak masyarakat di sini. Apa kenikmatan dari masyarakat sini? Adalah sebuah kemerdekaan, lepas dari sebuah penjajahan, dan menjadikan kemakmuran. Makanya di sini dinamakan Desa Mulya Harjo. Makanya menjadikan sebuah mulia, dan Raharja adalah sebuah rahayu ataupun selamat dan rejo. Jadi Raharjo adalah rahayu, selamat, dan rejo. Artinya dari tiga kata tersebut itu sama juga istilahnya keselamatan, dan juga istilahnya kesejahteraan, dan juga ada kenyamanan, itu ada di dukuh
sukun sini sahabatku. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberi seorang pemberian cikal bakal walullah, yaitu termasuk Mbah Joyo, termasuk Mbah Syukur, dan juga termasuk Mbah Subadri. Itu sahabatku. Baik sahabat Istiluhur, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada semua sahabat Istiluhur. Saya sangat terima kasih kepada semua sahabat Istiluhur yang sudah masuk di Flashback Istiluhur pada malam hari ini. Jangan lupa ikuti Istiluhur terus. Masuk di Flashback Istiluhur, pencet disukai dan juga mengikuti agar Istiluhur kalau kita live bisa tahu. Itu sahabatku ya. Sejarah tetap sejarah, jangan pernah kita melupakan sebuah sejarah, karena sejarah penting buat kita, sejarah penting buat anak cucu kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sebuah sejarah. Ingat pesan Mbah Semar, ing sebener-benernya manusia kasunya nanti Gusti Allah mungsawiji ora ana manusia kang sempurna utawa hebat ing dunya iki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya Gus Pri, salam satu kebang, penjelajah makam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.